Andi Setiawati. Hadir Bapak. Rizky Firstiansyah. Hadir Pak. Fadila Amalia. Muhammad Yusuf. Hadir Pak. Fahad Fadli. Hadir. Oke. Ketua kasus siapa sih? Pak. Yang masuk siapa Syahid hari ini? Awal Firdaus. Kemana sih awal Firdaus? Alfa. Alfa, oke, siapa lagi? Ganti Gunawan. Pak. Oh, lagi Ibunya Gunawan. Ihsan, ada acara Ada keluarga. acara izin. Oke, siap. Dapat. Siap. Oke, Syahid, ketua kelas tolong pakai video ya. Ya Pak. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membacakan surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Bapak mulai pelajaran hari ini, Bapak mau nanya nih, sebelumnya kalian belajar apa sih tentang akidah? Kodo dan godan, Pak. Kode dan? Apa sih kode dan godan itu? Ketetapan. Tentuan. Kalau kode? Takdir, Pak. Takdir Takdir. Allah. Kalau kode? Sama, Pak. Ketetapan. Takdir Allah juga. Kalau kodo itu nggak bisa dirubah. Contohnya kematian, Pak. Kematian, jodoh, ya. Ya, kalau kodan itu bisa dirubah, Pak. Kayak prestasi. Kalau Prestasi. nggak belajar nggak dapat prestasi. Kita, terima kasih Anis. Iya, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke materi Bapak ya. Iya Pak. Rizky kan tulis. Oke, hari ini Bapak akan membahas tentang akhlakul. Nah, akhlak di sini maksudnya adalah akhlak terpuji. Ada yang tahu masih akhlak terpuji itu apa gimana? Akhlak yang baik, Pak. Akhlak yang baik, kan? Baik. Sopan Pak. Akhlak yang sopan, pinter ini. Terima kasih. Sopan itu. Beradab. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat menerapkan sifat pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Lalu yang kedua, melalui kegiatan observasi, siswa dapat mengkomunikasikan pengalaman dalam menerapkan sifat pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana dalam kehidupan dengan tepat. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Nah, pembahasannya nih yang akan kita bahas hari ini ada 4. Yang pertama ada pemaaf, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga adil, dan yang keempat ada bijaksana. Nah, yang pertama adalah pemaaf. Pemaaf berarti memberi, orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Nah, jadi ketika ada orang melakukan kesalahan kepada kita, harus kita maafkan. Apa adanya kita benci atau kita membalas dendam kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Nah, sikap memberi maaf jauh lebih mulia dari sikap orang yang meminta maaf. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang memberi maaf biasanya didasari oleh kesalahan orang yang diperbuat orang lain terhadapnya. Kemudian kita sebagai orang yang mempunyai salah harus meminta maaf kepada orang lain, seperti itu. Nah, lanjut. Menjadi seorang pemaaf bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi hal itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ya kita ini nggak mudah untuk memaafkan yang namanya kesalahan orang lain. Apalagi kesalahan itu fatal ya, atau bagi kita mungkin berat gitu ya. Kadang kita susah untuk memaafkan. Nah, tetapi sikap dari memberi maaf itu merupakan sikap yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada hikmah orang yang menjadi seorang pemaaf. Silakan saudara saya baca. Yang pertama, seorang pemaaf akan mendapatkan
perlakuan yang lebih baik dari orang yang dimaafkan. Yang kedua, orang pemaaf akan memperkuat tali silaturahmi dengan orang lain, termasuk orang yang dimaafkan. Yang ketiga, sikap pemaaf menunjukkan seseorang untuk bertakwa. Oke, terima kasih saudara-saudari. Nah, di sini ada ayat tentang pemaaf, yaitu surat Al-A'raf ayat 199. Yang akan Bapak bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Uzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Shadaqallahul azim. Yang artinya di sini nggak kelihatan ya. Nanti Bapak akan bacakan. Yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Oke, itu ayat tentang pemaaf ya. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang adil. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Menurut istilah, adil adalah meletakkan segala urusan pada tempat yang sebenarnya tanpa adanya aniaya. Oke, nah, orang yang adil selalu bersikap tidak memihak pada siapapun kecuali kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, keluarga, saudara, persamaan suku, bangsa, maupun agama. Sikap adil adalah bagian dari akhlakul karimah dan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berlaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saya mau bagi-bagi makanan nih kepada kalian semua. Nah, kalau misalkan adil, berarti semuanya itu harus dapat tanpa membeda-bedakan. Si Yusuf mah bukan keluarga saya nggak mau kasih lah. Atau si Sahid mah bukan nggak sesuku sama saya nggak mau kasih. Nah, itu bukan termasuk dari sikap adil. Oke, kita. Di sini ada beberapa manfaat bersikap adil. Coba Muhammad Yusuf kamu baca. Beberapa manfaat bersikap adil diantaranya: 1. Mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. 2. Memperoleh keberkahan hidup. 3. Mendapatkan kebahagiaan batin. 4. Disenangi banyak orang. 5. Mendapatkan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. 6. Terwujudnya masyarakat yang tentram, aman, dan damai. Baik, terima kasih Muhammad Yusuf. Baik. Nah, lalu ada sikap bijaksana. Oke, bijaksana adalah selalu menggunakan akal budinya dengan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Bisa juga berarti cermat dan teliti serta berhati-hati. Nah, jadi kita sebagai umat Islam harus memiliki namanya sikap bijaksana. Jadi ketika kita melakukan sesuatu perbuatan, tidak boleh terburu-buru dan harus hati-hati. Contohnya dalam mengerjakan ujian, ya, dan nggak boleh itu kita cepat-cepat mau selesai gitu. Harus teliti dan hati-hati. Nah, umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bersifat bijaksana. Artinya, ketika Anda melakukan sesuatu, dipikirkan terlebih dahulu dengan cermat agar tidak terjerumus kepada kesalahan. Karena itu, umat Islam tidak boleh bersifat tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu merupakan perbuatan setan. Tuh, saya baca ya, secara umum untuk menjadi seorang yang bijaksana adalah dengan cara menjauhi akhlak yang buruk yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada beberapa cara untuk agar menjadi orang yang bijaksana. Yang pertama, tidak emosional atau mudah marah. Yang kedua, tidak egois atau hanya menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, memiliki kasih sayang terhadap sesama manusia ataupun terhadap lingkungan, ya, seperti itu. Lalu selalu berupaya menjadi pribadi yang lebih baik. Itu cara untuk agar kita menjadi orang yang bijaksana. Nah, mengapa sih kita harus menjauhi perbuatan buruk? Karena setan ini menjadi musuh nyata bagi manusia. Kenapa sih setan ini? Karena setan selalu mendorong manusia untuk berbuat keburukan dalam kehidupan manusia. Oke, terima kasih.
sini pembahasan dari Bapak. Selanjutnya Bapak minta satu orang maju untuk menyimpulkan materi yang sudah dibahas. Selesai? Boleh? Silakan maju. Lagi Pak. Hah? Ya, silakan simpulkan. Tadi yang pertama ada materi pemaaf. Menurut Syahid, pemaaf itu seperti apa sih? Maaf itu pemaaf adalah orang-orang yang berani bertanggung jawab untuk kesalahan dia sendiri. Kesalahan dia sendiri. Yang kedua itu orang pemaaf tidak boleh mendendam dari hatinya, tidak boleh berdendam di antara kita. Gitu. Lalu yang kedua adil. Kalau menurut Syahid, adil itu apa? Adil itu tidak memihak ke kiri, tidak memihak ke kanan. Jadi adil itu di tengah-tengah, moderat. Tuh. Ya seperti itu. Jadi adil itu tidak membelah-belah. Mungkin seperti itu. Ya, kalau bijaksana, tadi terakhir Kalau bijaksana itu ibaratnya seperti pemimpin yang bijaksana dalam mengambil keputusan. harus berhati, Berhati-hati. tidak tergesa-gesa. Baik, terima kasih teman Syahid. Pertama Pak. Nah, mungkin cukup sekian materi dari Bapak. Sebelum Bapak tutup, Bapak kasih tugas ya. Nanti kalian silakan tulis apa saja sih contoh di kehidupan sehari-hari dari sikap pemaaf, adil, bijaksana, dan tanggung jawab. Oke, bisa dipahami? Sama. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak.